Nah, sebelum nonton videonya, persiapin dulu yang pertama buku Computer Graphic Design karya Hendy Hendratman kalau ada. Kemudian yang kedua, buku paket dasar desain grafis yang dipinjamin dari sekolah. Kemudian buku LKS dasar desain grafisnya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Dan yang terakhir, buku catatan kalian. Jadi bisa dicatat kalau emang ada poin-poin yang menurut kalian penting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online dasar desain grafis. Nah, jadi sekarang aku opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online dasar desain grafis. Nah, sekarang untuk melanjuti materi sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan kita udah kenalan sama ibu ya. Kenalan sama ibu, sekali lagi nama ibu Arista Mustika Utami. Kalian bisa panggil ibu Bu Arista. Nah, jadi sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang dasar desain grafis, tentang pelajarannya. Desain grafis itu apa, fungsinya kalian belajar desain grafis itu untuk apa, dan semoga kalian mengerti dan paham kenapa kalian di kelas 10 udah belajar dasar desain grafis. Karena ini adalah ilmu yang kepake banget di era digital ini. Jadi rugi banget kalau misalnya kalian ngelewatin pelajaran ini. Nah, untuk materi yang pertama, Ibu kasih tahu dulu buku panduan kita untuk materi ini. Yang pertama buku Computer Graphic Design karya Hendy Hendratman. Kalau emang ada dibuka, halaman 33. Di situ ada komponen desain grafis. Ya, kemudian buku yang kedua, buku paket dasar desain grafis, bisa dibuka halaman 8, yaitu komponen desain. Itu materi kita sekarang ya. Kemudian yang ketiga, buku LKS-nya bisa dibuka halaman 6, yaitu bab pertama, unsur-unsur tata letak. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin dulu. Jadi kalian bisa nulis aja ya, langsung nulis aja kalau emang ada poin-poin yang kalian rasa penting. Nah, unsur tata letak itu apa sih? Unsur tata letak itu adalah komponen-komponen desainnya. Misalnya, kamu membuat sebuah brosur sekolah misalnya. Nah, di brosur itu komponennya atau unsur tata letaknya ada apa aja? Ada garis, ada bidang, ada foto sekolah, ada visi misi sekolah, kemudian seragam, biaya, dan segala macamnya. Itu adalah unsur tata letak. Intinya, unsur tata letak adalah komponen-komponen dalam sebuah desain. Nah, jadi unsur tata letak itu ada 8 ya nak ya. Yang pertama adalah garis atau line. Itu adalah unsur tata letak yang pertama. Yang kedua adalah bidang atau bentuk atau shape. Nah, yang ketiga adalah ilustrasi atau gambar. Yang keempat adalah tipografi atau tata letak teks. Yang kelima adalah warna. Yang keenam adalah ruang. Yang ketujuh adalah gelap terang. Dan yang terakhir adalah tekstur. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya biar kalian paham. Yang unsur yang pertama adalah garis. Jadi garis itu adalah unsur tata letak yang terdiri dari beberapa titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Itu adalah garis. Jadi kalau misalnya ada di sini ada titik terus menyambung sampai sini, nah itu membentuk sebuah garis. Nah, jenis-jenis garis itu ada beberapa macam ya. Ada yang namanya garis vertikal. Ini yang bentuknya manjang ke bawah. Ada lagi horizontal, bentuknya ke samping. Ada lagi garis kurva, bentuknya melengkung. Kemudian ada lagi garis yang bentuknya miring, namanya garis miring. Nah, itu beberapa jenis garis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk atau bidang atau shape.
Maksudnya gimana tuh? Nah, bentuk atau bidang atau shape itu adalah unsur tata letak yang terdiri dari beberapa garis. Kalau tadi garis tersusun dari beberapa titik, nah bidang ini tersusun dari beberapa garis sehingga membentuk sebuah bentuk yang baru atau bidang yang baru. Itu adalah bidang atau bentuk atau shape. Ya, jadi bidang ini bisa terbagi menjadi dua, ada dwimatra dan ada trimatra. Dwimatra ini maksudnya adalah dua dimensi, kotak, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Itu adalah dwimatra, bidang dwimatra. Kemudian selanjutnya adalah trimatra atau tiga dimensi. Contohnya kubus, balok, kerucut, dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari bentuk atau bidang atau shape. Ini juga termasuk ke dalam unsur tata letak, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi atau gambar. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk menjelaskan suatu informasi. Maksudnya begini, kenapa berita-berita di koran kebanyakan ada unsur gambarnya, ada fotonya? Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk lebih memperjelas informasi di dalam koran tersebut, di dalam berita tersebut. Misalnya, beritanya misalnya tentang sekolah Citra Negara berprestasi misalnya. Biasanya berita tersebut akan diikuti oleh foto pialanya, foto penghargaannya, foto siswa yang berprestasi di Citra Negara. Nah, itu dia maksud dari ilustrasi atau gambar dalam sebuah desain. Jadi ilustrasi ini adalah unsur tata letak yang berfungsi untuk memperjelas suatu informasi. Contoh lainnya lagi adalah misalnya desain brosur sekolah, desain brosur Citra Negara. Kalau misalnya nggak ada ilustrasinya atau nggak ada gambarnya, kalian bisa bayangin nggak? Kalian nerima brosur sekolah, tapi di situ cuma ada tulisan aja, informasi doang. Nggak ada gambar gedungnya, nggak ada foto seragamnya, nggak ada foto-foto kegiatan eskulnya, nggak ada. Misalnya di situ ditulisnya Citra Negara berprestasi, tapi tidak ada foto pialanya dan segala macam. Pasti desainnya akan kurang banget, akan menghasilkan kesalahpahaman. Bener nggak sih gedungnya banyak? Bener nggak sih ada labnya di Citra Negara? Segala macam. Itu pentingnya sebuah ilustrasi dalam sebuah karya desain, ya. Kemudian unsur yang keempat adalah tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah tata letak teks dalam suatu desain. Maksudnya, misalnya sebuah berita di koran. Kamu beli sebuah koran, pasti ada headline-nya atau berita utamanya, kepala beritanya, yang dimana headline-nya ini menjadi berita yang paling besar, berita yang paling utama dari koran tersebut. Pasti judul beritanya ini akan dibuat paling dominan dari tulisan-tulisan yang lain, paling besar tulisannya, di bold segala macam. Dari ukuran udah paling besar, di bold. Kemudian ada di bawah judulnya itu, di bawah headline-nya, ada sedikit ringkasan tentang beritanya. Nah, itu tulisannya udah nggak di bold misalnya. Kemudian ukuran tulisannya juga dibuat lebih kecil daripada headline-nya. Di situ ada ringkasan beritanya. Nah, kemudian di bawah ringkasan beritanya ada berita utamanya, penjelasan dari berita utamanya. Nah, biasanya ini tulisannya dibuat lebih kecil lagi daripada ringkasannya tersebut. Jadi ini adalah tipografi. Nah, tipografi itu adalah tata letak teks. Kalian mengatur mana dulu nih yang bisa
yang harusnya dibaca sama orang lain. Misalnya kayak layout koran yang tadi, pertama yang kamu jual adalah judulnya dulu. Kenapa judulnya? Karena di judul ini dia kata-katanya lebih singkat dan biasanya menggunakan kata-kata untuk menarik perhatian orang. Itu tipografi. Jadi kalian menentukan mana yang harus dibaca pertama kali sama orang, mana yang harus dibaca kedua, dan mana yang harus dibaca selanjutnya. Kalian udah ngejual kata-kata dari headline-nya. Kalian buat tuh dengan tulisan yang besar, di bold, segala macem, biar orang pertama baca itu dulu. Kalau misalnya ada tata layout tulisan udah ada besar, sedang, kecil, gak mungkin orang pertama kali baca itu di tulisan yang paling kecil. Ya, kalau mereka udah tertarik sama judulnya, sama headline-nya, mereka akan baca sub judulnya, ringkasan beritanya. Oh ini menarik nih beritanya, segala macam. Baru mereka baca isinya, dimana di situ isinya banyak. Makanya tulisannya dibuat paling kecil. Itu adalah tipografi. Enak ya. Kamu membuat desain, kamu menentukan apa yang dibaca oleh orang lain pertama kali, kedua, dan seterusnya. Itu adalah tipografi, tata letak teks atau tulisan. Paham ya? Nah, kemudian unsur selanjutnya adalah warna. Apa itu warna? Kok warna masuk ke dalam komponen desain? Emang fungsinya buat apa? Fungsinya warna untuk sebuah desain itu adalah untuk menarik perhatian si pembaca. Contohnya lagi, misalnya kamu kelas 3 SMP nih kemarin nih, kamu kan pasti nerima banyak brosur sekolah tuh. Nah, kamu menerima brosur sebuah sekolah, di situ brosurnya tidak berwarna, hanya hitam putih saja. Menarik nggak? Kamu menerima brosur dengan warna yang standar tuh, cuma hitam putih saja. Kemudian kamu menerima sekolah Citra Negara misalnya yang penuh warna, yang menarik perhatian kamu. Pasti kamu lebih tertarik kan sama yang penuh warna tersebut, desain yang penuh warna tersebut, daripada yang hanya hitam putih saja. Kurang menarik. Kenapa? Karena misalnya dari foto gedungnya, kok gedungnya jadi cuma hitam putih doang, kok warna desainnya cuma kayak gini doang sih, gitu. Jadi warna itu penting banget untuk menarik perhatian orang lain, agar desain kamu tuh lebih banyak orang yang tertarik, lebih banyak dibaca orang, lebih banyak dilihat orang. Itu pentingnya warna dalam sebuah desain. Beda lagi kalau memang konsep desainnya memang hitam putih, ya, itu adalah pilihan. Nah, tapi kalau misalnya kamu bikinnya sebuah brosur, kamu bikinnya misalnya undangan ulang tahun, ya lebih bagus menggunakan warna agar orang lebih tertarik melihatnya. Nah, unsur tata letak yang selanjutnya adalah ruang. Apa itu ruang? Ruang atau space ya nak ya, space. Nah, space itu, fungsi space di handphone kamu buat apa? Untuk memberi jarak. Nah, begitupun ruang dalam sebuah desain. Kamu perlu memberikan jarak di desain kamu. Kamu tidak boleh membuat desain yang terlalu penuh. Kalau desainnya terlalu penuh, akhirnya tidak ada jarak, yang baca bakalan pusing. Misalnya, kamu bikin sebuah desainnya dibuat penuh, informasinya, tulisannya sampai kecil-kecil banget, biar muat nih di satu desain. Akhirnya kamu lupa masukin unsur ruang atau space di desain kamu. Akhirnya orang yang baca udah pusing duluan. Mereka bingung, aduh baca dari mana nih, penuh gini desainnya. Nah itu akhirnya informasi yang kamu buat di desain tersebut tidak tersampaikan dengan efektif. Itulah fungsinya kamu membuat sebuah ruang atau space di desain kamu, agar informasi kamu bisa tersampaikan secara efektif, bisa dibaca orang.
Orang bisa tahu, oh desainnya tentang ini, oh desainnya tentang itu. Itu adalah fungsi ruang dalam sebuah desain. Kamu memberikan jarak di desain kamu agar lebih efektif. Orang juga nggak pusing bacanya. Orang tahu bacanya dari mana. Orang tahu desainnya tentang apa. Itu adalah ruang atau space dalam komponen desain. Nah, selanjutnya adalah gelap terang. Apa itu gelap terang? Gelap terang itu adalah pengaturan cahaya di desain kamu, pemberian bayangan di desain kamu. Fungsinya gelap terang untuk apa? Untuk membuat desain kamu lebih real, lebih terlihat nyata, agar orang tuh lebih tertarik gitu melihat desain kamu. Buat baca desain kamu tuh lebih tertarik. Nah, itu adalah unsur desain gelap terang ya. Nah, kemudian unsur tata letak yang terakhir, yang ke-8 adalah tekstur. Tekstur adalah permukaan dasar suatu benda. Makanya orang sering bilang, oh ini teksturnya lembut nih, teksturnya kasar nih, teksturnya ini nih, itu nih, segala macam. Kenapa? Karena tekstur adalah permukaan dasar suatu benda. Apa hubungannya sama desain grafis? Ada hubungannya. Hubungannya adalah gini. Jadi misalnya kamu membuat sebuah desain. Nah, di desain kamu itu ada objek bangku misalnya. Bangku kayu. Gimana caranya si bangku kayu yang kamu gambar ini terlihat lebih real atau lebih nyata? Caranya adalah dengan kamu memberikan tekstur bangku, tekstur kayu di gambar kamu. Fungsinya agar gambar kamu, agar desain kamu itu terlihat lebih menarik, terlihat lebih real, lebih nyata. Beda lagi kalau misalnya kamu masukin gambar bangku nih di situ, di desain kamu. Tapi bangkunya kayak bangku asal doang, cuma gambar bangku doang. Dari segi warna udah bukan bangku banget. Kemudian nggak ada tekstur bangkunya sama sekali. Itu akan jadi terlihat seperti desain yang amatir. Jadi fungsinya tekstur atau permukaan dasar suatu benda ini adalah untuk membuat desain kamu terlihat lebih real. Misalnya kamu mau masukin gambar kamera di desain kamu, sedangkan kamu nggak merhatiin kalau bentuknya kamera itu seperti apa sih, teksturnya kamera itu seperti apa sih. Akhirnya kamu gambar aja tuh, setaunya kamu aja kamu gambar. Belum tentu diterima sama orang lain sebagai kamera, belum tentu orang ngeliat itu sebagai bentuk kamera. Gitu. Akhirnya informasi yang kamu sampaikan lagi-lagi kurang efektif. Disitulah fungsi tekstur dalam sebuah desain. Nah, sampai sini semoga kalian paham, karena komponen desain ini penting banget, dasarnya banget sebelum kamu membuat sebuah desain. Karena komponen itu adalah poin-poin yang harus ada dalam sebuah desain. Kalau poinnya ada yang kurang, desain kamu kurang efektif, jadinya kurang maksimal menyampaikan pesannya. Gitu. Nah, karena zaman sekarang itu desain grafis itu udah di mana-mana, tuh kan. Kamu nyablon baju, kamu bikin desainnya sendiri, biarpun kamu desainnya pakai handphone, pakai aplikasi di handphone, itu tetap namanya desain grafis. Kamu bikin snapgram, terus kamu tambahin tulisan, kamu tambahin gambar-gambar bergerak, GIF, kamu tambahin ini itu, kamu edit, filter, segala macam. Itu juga merupakan sebuah desain grafis. Kamu menyalurkan kreativitas kamu. Oh gimana nih? Oh gimana ya biar snapnya kelihatan bagus? Oh gimana ya biar enak dilihat? Nah, di situ kamu menyalurkan kreativitas kamu.
dan tanpa sadar itu adalah desain grafis juga. Gitu. Jadi untuk anak-anak ibu jurusan FM, TKJ, dan RPL, semoga kalian tertarik untuk belajar desain grafis ini, karena ini ilmu yang menurut ibu kepake banget ya di kehidupan kalian sehari-hari. Biarpun kalian gak jadi seorang desainer, misalnya mama kalian jualan nasi uduk, nah kamu bisa nyalurin tuh. Kalau misalnya kamu ngerti, kamu bisa bikinin spanduknya nasi uduk Polela misalnya, menyediakan gorengan bla bla bla, piscok segala macem, kamu desain semenarik mungkin, kemudian ada orang lain yang lihat terus minta dibikinin, bisa jadi pendapatan buat kamu, lumayan buat jajan. Nah, jadi itu ya, desain grafis itu penting banget. Semoga kalian paham sama yang ibu sampaikan dari tadi. Nah, bukunya jangan lupa dibaca-baca, poin-poin yang penting-penting. Gak usah semua yang ibu omongin kalian pindahin ke buku catatan, poin yang pentingnya aja kalian catat di buku catatan kalian, poin pentingnya aja. Kemudian bisa kalian foto dan dikumpulkan, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan ibu jelasin pertanyaan kalian. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Jangan lupa videonya disebarkan ke teman-teman kamu untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa ada yang diambil dari video ini pelajarannya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, terus di rumah aja, jangan keluyuran kemana-mana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo anak-anak Ibu Arista yang rajin-rajin dan pinter-pinter. Ibu terima kasih dulu buat yang udah ngumpulin tugas sampulnya ke email atau Google Form. Udah Ibu lihat, dan rata-rata didominasi sama anak-anak yang belum mengerti sampulnya itu seperti apa. Makanya ibu bikin video ini. Di sini ibu mau kasih tahu lagi ya mengenai ketentuan sampulnya. Jadi sampulnya itu, sampul buku dasar desain grafis itu warna putih polos. Kalian boleh pakai belakang kalender, sisi belakang kalender, biar nggak keluar modal lagi. Nah, misalnya ini buku kamu nih, buku DDG. Ini udah disampul putih semua nih, pakai sisi belakang kalender. Nah, kalau udah disampul, tugas kamu adalah kamu membuat karakter favorit kamu. Kamu gambar secara manual, pakai tangan kamu, pakai pensil dan pewarnaan. Oke. Nah, jadi karakter favoritnya ini kamu bebas. Mau profesi kayak polisi, dokter, suster, guru, ojek online, atau yang lain-lain, boleh. Atau kamu pengen ya, oh karakter favorit saya Naruto bu, Doraemon bu, SpongeBob, segala macam, boleh. Sesuaikan sama karakter favorit kalian sendiri. Ibu bikin contohnya lagi, ini contohnya seperti ini. Jadi sisi depan sampul buku kamu itu digambar karakter favorit. Ini contohnya. Kamu mau bikin karakternya full body seperti ini boleh, mau setengah badan dibikinnya boleh, mau kepala doang pun boleh, asal jelas itu karakternya apa. Oke, kalau udah digambar karakternya, ditulis data diri kamu. Yang pertama adalah nama lengkap. Nama lengkap kamu, kemudian nama panggilan kamu, kelas, dan nama mata pelajarannya. Ya, di sini ibu ngasih contohnya pakai pensil doang. Tapi kalau misalnya kamu mau kasih warna, mau outline-nya ditebelin, terus diwarnain juga karakternya, lebih bagus lagi, lebih menarik lagi berarti desainnya. Nah, nilainya juga berarti lebih bagus lagi. Karena di sini ibu kasih tahu sampul yang sudah kalian buat dan kalian kirimkan itu akan dapat nilai, ada nilainya. Ya, jadi semakin menarik sampul yang kamu buat, semakin bagus nilai kamu.
Karena di sini, di sampul ini, ibu akan ngeliat kreativitas kamu. Ya, makanya buat semenarik mungkin. Dan semoga setelah ini nggak ada yang salah-salah lagi bikin sampulnya ya. Kalau yang udah ngirimin dan sudah sesuai, sampulnya udah putih, udah ada gambar karakternya, udah ada data dirinya, itu berarti sudah dapat nilai. Tapi kalau masih yang kemarin-kemarin ngumpulin tapi belum sesuai ketentuan, berarti belum dapat nilai. Bisa dibikin ulang, kemudian dikirim lagi ke email ibu biar dapat nilai. Oke? Terima kasih anak-anak ya. Diperhatikan dulu tugasnya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarpun kita nggak tatap muka langsung, tapi semoga ilmu yang ibu sampaikan tetap sampai ke kalian. Oke, terima kasih anak-anak, semangat belajarnya. Dadah.